Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NPM 20125172. Saya di sini ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Alkohol dalam Kesehatan dan Hal yang Diharamkan namun digunakan dalam kesehatan. Contohnya, vaksin mengandung babi, transfusi darah, dan ganja. Langsung saja, alkohol dalam kesehatan. Alkohol merupakan zat yang menjadikan minuman dapat dikategorikan sebagai khamar. Artinya, alkohol hanya sebagai penyebab sebuah minuman dapat disebut khamar, sedangkan khamar adalah minuman yang memiliki kadar alkohol yang cukup untuk membuat konsumen mengalami kondisi mabuk. Hal ini yang menjadi perdebatan dalam Islam terkait keharaman daripada minuman yang mengandung alkohol. Dalam Islam, minuman yang memabukkan disebut sebagai khamar. Khamar secara bahasa berarti arak, tuak, atau anggur. Secara istilah berarti minuman atau sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal sehat yang terbuat dari perasan anggur. Hal yang diharamkan namun digunakan dalam kesehatan, seperti vaksin mengandung babi, transfusi darah, dan ganja. Yang pertama, vaksin. Vaksin adalah bibit penyakit, misalnya cacar, yang dilemahkan digunakan untuk vaksinasi. Vaksinasi merupakan pemberian vaksin antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang imunitas antibodi dari sistem imun di dalam tubuh, semacam memberi infeksi ringan. Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Yang kedua, yaitu transfusi darah. Transfusi darah merupakan solusi bagi penyembuhan organ tubuh tersebut karena penyembuhan atau pengobatan dengan prosedur medis biasanya tidak ada harapan kesembuhannya. Transfusi darah dimaksud adalah untuk menolong manusia yang sedang membutuhkan dalam menyelamatkan jiwanya melalui pemindahan darah. Dengan demikian, yang dipindahkan adalah barang najis, dalam kurung darah. Hukum asal dalam pengobatan hendaknya dengan menggunakan sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat. Namun, jika tidak ada cara lain untuk menambahkan daya tahan mengobati orang sakit kecuali dengan darah orang lain, dan ini menjadi solusinya usaha menyelamatkan orang sakit atau lemah. Yang terakhir, ganja. Ganja merupakan tanaman yang sejak dulu sudah digunakan untuk pengobatan, sehingga saat ini sudah terdapat penelitian oleh negara lain yang membuktikan bahwa ganja memiliki manfaat untuk pengobatan. Ganja dapat digunakan untuk menangani beberapa penyakit dan mengizinkan orang dewasa untuk menggunakan dengan aturan tertentu. Bahkan almarhum Gus Dur saat masih menjadi presiden sempat mempunyai opini untuk melegalkan ganja dengan pengawasan. Pendukung marijuana medis berpendapat bahwa hal itu dapat menjadi pengobatan yang aman dan efektif untuk gejala kanker, AIDS, sklerosis, glaukoma, dan epilepsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.